Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya nak ya. Nah, di materi PAI kelas 3 bersama Ustazah Pia. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Baiklah, yuk langsung saja ke pembelajaran kita. Adapun judul pembelajaran hari ini ialah tentang tawaduk, ikhlas, dan memohon pertolongan. Nah, yang pertama ialah tawaduk. Kira-kira anak-anak Ustazah tahu nggak apa itu tawaduk ya? Sudah tahu apa itu tawaduk? Nah, ayo coba kita lihat, baca bukunya dan dengarkan penjelasan Ustazah. Tawaduk ialah rendah hati atau tidak sombong ataupun suka membanggakan diri. Jadi tawaduk ini salah satu sikap terpuji yang harus kita miliki ya nak ya. Nah, apa itu tadi tawaduk? Ya, tawaduk itu rendah hati atau orangnya tidak sombong. Dan selanjutnya, adapun ciri-ciri orang yang mempunyai sifat tawaduk ialah pertama, ia selalu bersikap tenang. Ia tenang nih saat dia mendapat ujian yang bagus, nilai ujian yang bagus, dia itu nggak suka pamer sama kawan-kawannya. Dia itu orangnya tenang. Dan yang kedua itu sederhana, tidak suka melebih-lebihkan. Ya nak ya. Tidak suka pamer apa yang ia punya, karena semuanya itu adalah hanya milik Allah. Nah, yang ketiga, sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Jadi kita nggak boleh sombong ya nak ya, baik itu mendapatkan hasil ujian yang bagus, lulus surah, ataupun mempunyai rezeki yang lebih dari Allah. Kita harus selalu bersikap rendah hati. Dan yang ketiga, contoh perilaku tawaduk yang pertama ialah berdoa dengan kerendahan hati dan penuh keyakinan. Jadi anak-anak Ustazah, saat kita berdoa kepada Allah, kita harus merendahkan hati kita dan kita yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Kita ikhlas dan penuh dengan keyakinan. Dan yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kembali lagi ya nak ya, kita harus selalu bersyukur karena nikmat syukur itu sungguh luar biasa nak. Yang ketiga, bersikap santun kepada siapa saja. Nah, kita harus memiliki sikap terpuji yang santun. Baik itu untuk yang lebih muda dari kita, yang sebaya maupun yang lebih tua, terutama itu untuk kepada orang tua dan ustadz-ustazahnya di sekolah. Yang keempat, bersikap lemah lembut di mana saja. Dan yang kelima, adapun manfaat perilaku tawaduk ialah yang pertama, ia memiliki banyak teman karena ia selalu bersikap sopan santun kepada siapapun dan selalu menghormati orang lain. Nah, kita harus mempunyai sifat terpuji, salah satunya yaitu sopan santun ya nak ya. Dan yang kedua, disegani dan dihormati orang lain karena ia tidak sombong dengan apa yang ia miliki, sehingga orang lain itu hormat kepada perilaku baiknya. Ya, kita nggak boleh sombong ya nak ya. Nah, kita harus selalu memiliki sikap rendah hati, jangan suka pamer. Nanti misalnya abang-abang atau kakak-kakak punya mainan baru, nilai hasil ujiannya bagus, kita nggak boleh pamer, nggak boleh sombong sama kawan-kawannya. Dan yang ketiga,
hidup tenang dan tentram karena ia merasa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah. Nah, kita harus yakin ya nak ya, karena semua nikmat Allah yang diberi kepada kita itu merupakan pemberian Allah. Nah, baiklah, yang pertama itu tadi tentang tawaduk, dan yang kedua ialah tentang ikhlas. Nah, anak-anak ustazah udah tahu nggak apa itu ikhlas? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Jadi di sini ustazah menjelaskan poinnya saja ya. Ikhlas ialah memurnikan niat dari hal-hal yang bisa merusak amal. Nah, jadi ikhlas itu kita harus memiliki niat yang ikhlas, karena jika kita mempunyai niat yang tidak ikhlas maka amalan kita itu rusak, nggak suci lagi niat kita. Ataupun memurnikan niat berarti hanya mengharap ridho Allah. Berarti jika kita mengerjakan sesuatu, yakinlah niat kita itu hanya untuk mengharap ridho Allah. Adapun contoh bersikap ikhlas ialah 1. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berniat mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita belajar itu niat kita itu harus bisa ikhlas ya nak ya. Gimana itu sih ustazah niat yang ikhlas dalam belajar? Iya, yaitu dengan kita belajar itu harus kita niatkan dalam hati. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk yang lain. Belajar itu bukan untuk dipuji oleh gurunya ataupun dipuji oleh teman-temannya, tapi kita belajar itu untuk mendapatkan ilmu, supaya ilmu itu bisa kita gunakan. Gitu ya nak ya. Dan yang kedua, membantu orang yang lagi kesusahan tanpa menerima imbalan. Nah, ini yang sulit nak. Jadi saat kita ingin membantu orang lain, kita itu harus ikhlas. Nah, kita itu ikhlas untuk membantu dia tanpa harus menerima imbalan. Jadi kita harus mensucikan niat kita dulu ya nak ya. Untuk apa kita membantu orang lain? Yaitu untuk meringankan beban dia ataupun untuk mengharapkan ridho Allah. Dan adapun cara melakukan kebaikan secara ikhlas, yang pertama ialah melakukan sesuatu itu tanpa ada paksaan. Jadi jika kita melakukan sesuatu itu, niatnya harus ikhlas. Tanyakan lagi kepada hati kita nak, kita ikhlas apa enggak untuk melakukan sesuatu, gitu ya nak ya. Dan yang kedua, beribadah karena tidak ingin dipuji. Kita tanya hati kita, gitu. Kita ibadah kita itu untuk apa nak? Untuk mengharap ridho Allah, bukan karena ingin dipuji. Contohnya itu tuh si fulan, dia sholatnya rajin banget, dia pasti anak yang soleh. Nah, itu salah. Berarti ibadah yang seperti itu ibadahnya tidak ikhlas. Jadi yakinkan kepada hati kita bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah. Nah, yang ketiga, menolong tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang keempat, menuntut ilmu dengan niat karena Allah agar yang didapat itu ilmu yang bermanfaat. Nah, itu dia sikap ataupun perilaku terpuji, yaitu ikhlas. Oke, selanjutnya yaitu tentang memohon pertolongan. Apa sih itu ya ustazah memohon pertolongan? Jadi anak-anak ustazah, memohon pertolongan atau meminta pertolongan itu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mendapatkan musibah atau saat akan mengikuti ujian agar diberi kemudahan serta kesabaran. Jadi saat kita diterpa musibah ataupun ada ujian, kita harus selalu
memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana caranya memohon pertolongan? Yaitu dengan sholat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan adapun orang beriman harus selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 150. Yuk coba lihat lagi Qur'annya. Coba buka halaman 100, coba buka surah Al-Imran ayat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin, yang artinya tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan dia penolong terbaik. Itu adalah salah satu ayat yang ada di surah Al-Imran ayat 150. Jadi anak-anak ustazah semuanya sudah paham apa pembelajaran kita hari ini? Ya, coba sebutkan apa aja ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu tadi ialah tentang tawaduk, yaitu sikap rendah hati atau tidak sombong. Dan yang kedua, ikhlas. Ikhlas ialah memurnikan niat hanya mengharap ridho Allah ataupun niat yang tidak merusak amal. Dan yang terakhir itu memohon pertolongan, di mana memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita mendapat musibah, agar kita diberi kemudahan serta kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustazah, semuanya sudah paham kan? Kalau sudah paham, ustazah akan memberi anak-anak tugas. Jadi adapun tugasnya anak-anak ustazah, tuliskan 3 contoh sikap tawaduk dan 3 contoh sikap ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya 6 ya kan? Yang pertama 3 contoh sikap tawaduk, dan yang kedua itu 3 contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tulis di buku latihannya ya anak-anak ustazah. Oke, alhamdulillah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya. Baiklah, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ustazah ucapkan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.